Ya, ada beberapa. Ibu Rebecca, shalom. Ya, anggap saja shalom, shalom juga Nina. Anggap di dalam Sunday Word of Life ini kita sebagai keluarga besar, keluarga dari orang-orang pilihan Tuhan yang akan menerima pemulihannya. Ya, jadi kami memang sengaja membuatnya ini dalam bentuk Zoom supaya kita dapat saling menyapa, dapat saling kenal. Walaupun di sini saya tahu ada beberapa yang kita sudah saling kenal ya, tapi di sini juga ada beberapa yang kita masih belum familiar mungkin. Ini seperti Ibu Moira ini dari awal nih, setahu saya ini udah sering kali ya mengikuti kegiatan kami ya di Sunday Word of Life di Zoom ini. Ya, shalom Stevi dari Bali. Kita akan mulai, Bapak Ibu. Nanti akan dipimpin worship-nya langsung oleh Pak Timothy Parengkuan, kemudian langsung disampaikan kebenaran firman oleh beliau sendiri. Tapi sebelumnya, saya mengajak untuk Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita untuk mempersiapkan diri, menerima kebenaran firman, dan kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Ore bedeki anda karalarabaka shikiara barata karalarabaka yanda karalarabaka yaralarabaka 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 yaralarabaka. O shikiara barata karalarabaka yandiki yaralarabaka yaralarabaka yaralarabaka. Oh, terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu yang kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Yesus Kristus, yang telah menyatakan penebusannya bagi kami, yang telah membawa kami sampai hari ini dan seterusnya dengan kasih setiamu, hingga kami masuk ke dalam destiny, ke dalam rancanganmu yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, umat tebusan-Mu, orang-orang pilihan-Mu. Kami mau mengalami lagi apa yang Kau mau nyatakan bagi kami di pagi di dalam Sunday Word of Life Tuhan. Biar kehadiran-Mu Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada Tuhan, di tempat dimanapun kami berada saat ini, biar kehadiran-Mu Roh Kudus nyata di dalam kami, di dalam ibadah Sunday Word of Life pada pagi ini. Kami menyambut Engkau ya Roh Kudus, kami menyambut Engkau ya Tuhan, dan kami akan memuji, memuliakan Engkau di dalam nama Yesus. Amin, amin. Semuanya Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita jumpa lagi pagi hari ini. Ya, beberapa dari Anda saya sudah kenal, tapi beberapa dari Anda juga belum saya kenal. Puji Tuhan kita bisa bergabung bersama-sama untuk mendengarkan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya buat kita semua sebagai orang percaya. Dan perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, khususnya yang baru pertama kali bergabung bersama kami adalah komunitas yang bergerak di bidang profetik. Jadi tentunya hal-hal yang kami terima, kami akan sampaikan, kami jelaskan sesuai dengan koridor yang Tuhan percayakan kepada kami dari sudut pandang profetik. Iya, puji Tuhan. Seperti yang sudah diumumkan tadi oleh Michelle, bahwa kita sudah ada di dalam Minggu Paskah. Minggu yang sangat luar biasa bagi setiap orang percaya di muka bumi ini. Ya, Paskah ini adalah satu perayaan yang sangat besar. Bukan hanya perayaan bagi orang Yahudi, tapi bagi kita sebagai orang Kristen yang percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya akan bagikan mulai dari sekarang bagaimana sebenarnya apa yang Tuhan maksudkan tentang Paskah ini. Kemudian seperti yang sudah diumumkan tadi, nanti kami akan ada dua seminar ya. Kami akan adakan seminar. Kami juga rindu Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengajak yang lain untuk bergabung di acara seminar nanti. Dan dengan kerinduan kami supaya apa yang Roh Kudus percaya kepada kami dibukakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita bisa mengerti kedalaman dan Paskah itu. Karena sangat penting untuk kita betul-betul mengerti arti dari Paskah itu. Kita akan memulai, kita akan nyanyikan satu lagu sebuah kerinduan ya, ketika menghampiri Tuhan. Ketika kita masuk menghampiri Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kasih karunia, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus. Saat ku masuk ke hadiran-Mu, bawa persembahan di tempat kudus-Mu, pujian
sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Bapa yang mulia. Sekali lagi dari awal kita katakan bersama-sama. Saat ku masuk ke hadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian sembahkan, ku berikan bagimu Aba yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu ya, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Bapa yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus hidupku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau
Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku datang, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Oleh kuasa Kau telah tebus hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir menggugurkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Thank you, Lord. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu. Kau telah tebus hidupku. Thank you, Lord. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, oh yes Lord, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi, oleh kuasa darah-Mu. Oh, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus hidupku. Oh yes, Lord. Kudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu.
bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kami berterima kasih buat kasih setia-Mu. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang telah pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kasih setiamu, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang kurasakan, haleluya, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Oh, dengan apa kan ku balas
siapakah aku ini Tuhan? Oh, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau. Engkau Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku bertata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Oh my God, betapa ajaib, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Oh, Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Oh, dan ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Oh haleluya. Dan ku angkat ku angkat tangan-Mu
Betapa kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Haleluya. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai
selama-lamanya. Kini aku percaya, oh tiada yang mustahil, oh bagimu. Oh kuasa-Mu kuatkanku, oh dasarku berharap. Kini aku berserah, oh pada rancangan-Mu bagiku. Panggilan-Mu kan setia sampai selama-lamanya. Kini aku percaya, Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti, oh panggilan-Mu, kan setia sampai selama-lamanya. Oh Tuhan, Genapi Tuhan, genapi rancangan-Mu. Ku mau terus mengikuti Engkau Tuhan. Ku mau menggenapi panggilan-Mu. Inilah doa kami, biar rencana-Mu digenapi atas setiap kami. Biar rencana-Mu digenapi atas hidup kami. kan setia sampai selama-lamanya. Kan setia sampai selamanya, sampai namamu dimasyurkan. Kan setia, oh, sampai namamu dimasyurkan Tuhan dalamku. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terimalah pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapa, diberkatilah namamu, dikuduskanlah namamu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih buat perkenanan-Mu, terima kasih buat rancangan-Mu, terima kasih buat maksud dan tujuan yang Kau nyatakan, yang Kau berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Pagi hari ini kami kembali berkumpul bersama-sama. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Bagikan kebenaran firman-Mu atas kami. Kami mau menerimanya Tuhan. Kami membuka hati kami. Kami mau menangkap Tuhan apa yang Kau nyatakan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Oh haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Wow. Betapa luar biasa dari apa yang saya rasakan pagi hari ini. Saya yakin juga Anda juga merasakan hal yang sama. Satu hadirat Tuhan yang benar-benar membuat kita tenggelam dan hanyut di dalam Dia. Dan kalau kita betul-betul hanyut di dalam Dia, memang tidak ada cukup waktu ya, karena waktu itu berjalan terus dan rasanya kita mau terus tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Rasanya kita terus mau masuk di dalam hadirat Tuhan yang mulia itu. Oke, pada pagi hari ini ya, menyambut pesan yang Tuhan taruh atas kita semua, bagaimana kita sudah ada di dalam Minggu Paskah, satu perayaan yang sangat luar biasa buat setiap orang percaya tentunya. Bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, sebuah perayaan yang sangat luar biasa di mana Tuhan mau supaya kita betul-betul mengalami dari apa yang Dia katakan. Nah, ada satu kebenaran yang saya mau sharing buat Anda semua di pagi hari ini, yang terambil dari ada satu percakapan satu ketika begini. Satu ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, kemudian Yesus beristirahat di pinggir sebuah sumur. Itu kisahnya kita akan lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat. Kita lihat di Yohanes pasal 4. Di situ dikatakan setelah murid-muridnya pergi dan Yesus mulai adakan satu percakapan. Kita akan baca di situ percakapan dengan seorang perempuan Samaria. Saya mau kita lihat di ayat yang keempat mulai, Yohanes 4 ayat keempat dan seterusnya. Di situ dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Garis bawahi kata ia harus ya. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jadi Yesus di dalam perjalanannya dia beristirahat di situ dekat sebuah sumur. Kemudian murid-muridnya pergi belanja makanan ya. Di situ Yesus berjumpa dengan seorang wanita yang datang juga mau menimba air di sumur itu. Kemudian maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, karena Yesuslah yang terlebih dahulu memulai percakapan di situ ya. Yesus berkata kepada perempuan itu, berilah aku minum. Kemudian perempuan itu berkata kepadanya di ayat 9, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab pada waktu itu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Sampai di situ. Nah, kita bisa melihat di dalam cerita itu, Alkitab mencatat cerita itu sangat luar biasa. Dan saya bagikan sebuah pengertian yang kita perlu ketahui dari kisah ini, yang itu yaitu berbicara tentang tujuan Tuhan. Ya. Tujuan Tuhan itu sangat luar biasa buat kita semua. Jadi kehadiran Yesus itu bukan kehadiran yang biasa saja, tapi Tuhan punya tujuan. Ya, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Kehadiran Yesus pun ada tujuannya di situ. Saya mau bagikan satu ayat lagi bagaimana Yesus berbicara kepada, Yesus mencatat di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-38 kalau bahasa Inggrisnya. Markus 1 ayat yang ke-38, kita bergeser dulu ke Markus pasal yang pertama. Mari kita lihat di situ bagaimana perkataan Yesus pada murid-muridnya. Dikatakan marilah kita pergi ke kota berikutnya. Let us go into the next town. Ya. Supaya di sana aku juga memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Perkataan karena untuk itu
Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan for this purpose. Kata purpose itu berbicara tentang maksud ya, satu tujuan. Jadi ketika Yesus pergi dari kota satu ke kota yang lain, maka Yesus bukan sekedar berjalan begitu saja ya. Tapi setiap perjalanan Yesus itu sudah ada di dalam tujuan Tuhan. Ya. Setiap Yesus pergi kemana saja, setiap Yesus melangkahkan kakinya, itu dia berjalan di dalam tujuan yang dirancang oleh Aba, yang dirancang oleh Bapaknya. Yesus tidak sembarangan pergi dari satu kota ke kota yang lain. Tapi perjalanannya itu adalah perjalanan yang sudah ada di dalam maksud Bapa itu sendiri. Dalam bahasa Inggris dikatakan the journey of Yeshua, it's in the purpose of Abba. Jadi perjalanan Yesus itu sudah ada di dalam tujuan Bapa itu sendiri. Dia tidak pernah berjalan semaunya, tapi dia berjalan seperti apa yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Nah dari hari kita akan mengerti bagaimana kehidupan kita juga pada hari-hari ini. Kalau kita kembali lagi kepada ayat itu, dikatakan kita akan lihat bagaimana Yesus berjalan dari waktu yang Tuhan tetapkan, dari tujuan yang Tuhan tetapkan. Dari ayat yang ke-4 saja kita bisa lihat, mungkin Anda tidak perhatikan hal itu, tapi ketika Roh Kudus menyingkapkan kepada saya tentang hal ini, dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Mengapakah Yesus harus melintasi daerah itu? Bukankah dia dapat melalui jalan yang lain? Oh tidak, sekalipun Yesus bisa melewati satu jalan yang lain, namun kalau Alkitab mencatat ia harus melintasi daerah Samaria. Itu berbicara apa? Itu berbicara ada tujuan Tuhan, dia harus lewat situ. Jadi perjalanan Yesus itu sudah ada di dalam tujuan Bapa. Jadi ketika Alkitab mencatat ia harus melintasi daerah Samaria, berarti ada tujuan. Ada dalam bahasa Inggris mengatakan divine purpose. Ada tujuan ilahi di dalamnya. Dia harus pergi ke situ. Nah, coba Anda lihat bagaimana detailnya Yohanes mencatat perjalanan Yesus. Bagaimana detailnya Yohanes mencatat perjalanan Yesus. Dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria. Sebuah kota di Samaria. Samaria itu adalah satu area yang besar, ya, wilayah yang besar. Jadi dia harus melintasi daerah Samaria. Sampailah ia sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Ini juga bukan kota asal mampir karena Yesus keletihan berjalan. Tetapi ini pun sudah masuk di dalam tujuan. Perjalanan dia harus melintasi Samaria. Perjalanan dia harus tiba di kota Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anak Yusuf. Karena di situ, oh haleluya, di situ ada sumur. Ya, di situ ada sumur. Dan lagi Yohanes mencatat dengan jelas, Yesus harus tiba di kota Sikar dan Yesus harus berhenti. Dia harus berhenti di pinggir sumur itu. Dia harus berhenti di pinggir sumur itu. Dia tidak lewati itu. Tapi dia masuk ke kota Sikar, dia harus berhenti di pinggir sumur itu. Bukan itu lagi. Ya, jadi Anda lihat betapa detailnya tujuan yang Bapa sediakan dalam satu perjalanan. Dikatakan ia harus nomor 1, kemudian dia tiba di kota yang bernama Sikar nomor 2, kemudian dia berhenti di pinggir sumur. Waktu dia berhenti di pinggir sumur, masih ada lagi lebih detail lagi. Hari kira-kira pukul 12. Sangat detail. Di lain waktu saya akan kupas ini satu persatu ke 4 hal ini. Tapi pada hari ini saya mau berbicara tentang destiny daripada Yeshua. Di lain waktu saya kupas kenapa Yohanes mencatat 4 hal ini. Tapi destiny dari perjalanan Yesus adalah untuk berjumpa dengan seorang wanita Samaria. Untuk berjumpa dengan seorang wanita Samaria. Maka kita mencatat dengan jelas. Dia tiba kira-kira pukul 12. Kenapa? Karena pada jam itulah, haleluya. Pada jam itulah wanita Samaria pergi ke sumur itu dan mengambil air.
Jadi dia tidak terlambat. Dia tiba di situ lebih dahulu dari perempuan itu. Anda baca. Jadi kalau kita lihat poin yang kelima adalah setelah dia tiba di sumur, poin yang kelima adalah ia dikatakan gini. Maka datanglah seorang perempuan, berarti Yesus tiba lebih dulu. Yesus tiba lebih dulu. Kita harus catat itu, dia harus melintasi Samaria. Dia tiba di sebuah kota namanya Sikar. Dia berhenti di dekat sumur. Waktu kira-kira pukul 12. Dan sesudah itu datanglah wanita itu. Berarti dia tiba lebih cepat daripada wanita Samaria itu. Dia tiba lebih cepat. Waktu dia tiba lebih cepat, inilah yang Tuhan mau nyatakan kepada wanita itu. Dikatakan setelah Yesus mulai percakapan. Waktu Yesus mulai mengadakan percakapan. Di sini kita lihat bahwa orang Yahudi dengan orang Samaria tidak bertegur sapa. Perbedaannya adalah perbedaan doktrin ibadah. Kenapa saya katakan demikian? Orang Yahudi, kalau Anda baca di bawahnya tuh Anda ketemu ayat itu. Orang Yahudi menyembah Tuhan di bait suci. Orang Samaria menyembah Tuhan di gunung-gunung. Perbedaan doktrin. Nah, kalau kita lihat seringkali perbedaan doktrin sesama orang percaya ini seringkali mengganggu. Tapi Yesus menembus perbedaan doktrin. Orang Samaria menyembah di gunung, orang Israel menyembah di bait. Ini perbedaannya, lihat ke sini. Jadi ketika Yesus tiba di situ, Yesus memulai percakapannya. Dan Yesus memulai percakapannya, berilah aku minum. Kemudian ya itu terjadi percakapan itu. Kemudian di ayat 10, inilah yang menjadi pesan yang saya bagi buat Anda pada hari ini. Jikalau engkau tahu tentang karunia. Jikalau engkau tahu tentang karunia. Atau dalam terjemahan lain kasih setia. Kalau kamu tahu tentang kasih setia. Dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Jikalau engkau tahu kasih karunia, jikalau engkau tahu kasih setia, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau meminta kepadanya dan ia memberikan kepadamu air hidup. Haleluya. Ini sebuah pesan yang sangat powerful. Dalam perenungan saya tentang yang namanya kasih karunia atau dalam bahasa Ibrani chesed, ya, chesed, ini berbicara tentang tujuan Tuhan, the purpose, maksud Tuhan dan rancangan Tuhan. Dia sampaikan kepada wanita itu. Sekalipun Yesus kan orang Yahudi dan orang Yahudi itu menyembahnya di bait, orang Samaria menyembahnya di bukit, tapi Yesus menembus perbedaan doktrin. Karena Yesus tidak datang untuk doktrin. Yesus tidak datang untuk perbedaan penyembahan, tapi Yesus datang memperkenalkan kasih karunia. Sekali lagi, Yesus tidak datang untuk perbedaan doktrin, tapi Yesus datang untuk memperkenalkan kasih karunia. Kasih karunia. Ada berapa banyak dari kita sebagai orang percaya yang mengerti apa yang Yesus katakan. Dari apa yang saya lihat, dari orang-orang yang saya jumpai, dari orang-orang yang saya doakan. Ketika saya berdoa, saya bertanya, Tuhan, ada apa dengan mereka? Kenapa persoalan orang-orang percaya begitu banyak? Seharusnya berbeda. Sekalipun kita masih ada di dalam dunia yang sama. Dunia yang sudah dikuasai oleh si jahat. Dunia yang sudah ada di dalam permainan si jahat. Tapi seharusnya berbeda. Rasul Paulus satu ketika menulis ayat dalam 1 Yohanes 5 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Dia. Sekalipun seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tapi ketika saya merenungkan kenapa banyak orang percaya tidak mengalami pertolongan, tidak mengalami kuasa, tidak mengalami kasih setia Tuhan. Dan Roh Kudus katakan, karena banyak dari mereka tidak tahu apa itu kasih karunia.
dan Dia yang berbicara kepadamu. Seperti waktu Yesus katakan, jikalau engkau tahu tentang karunia, atau jikalau engkau tahu tentang kasih setia, dan Dia yang berkata kepadamu. Tahukah Anda apa yang dimaksudkan oleh Yesus kasih setia? Yesus sendiri berjalan di dalam kasih setia yang ada pada Bapa untuk manusia. Saya katakan sekali lagi, Yesus sendiri berjalan. Perjalanan Yesus Kristus Tuhan itu bukan perjalanan biasa. Perjalanan Yesus Kristus Tuhan itu adalah perjalanan kasih setia. Satu perjalanan, maka itu Yohanes itu mencatat perjalanan yang detail. Dia harus melintasi wilayah Samaria. Dan dia harus mampir di kota yang namanya kota Sikar. Dan dia harus berhenti di pinggir sebuah sumur. Dan dia harus berhenti di situ tepat waktunya kira-kira jam 12. Itu adalah perjalanan kasih setia. Itu adalah perjalanan kasih karunia. Yesus ada di dalam perjalanan itu. Maka itu Yesus berkata, jikalau kamu tahu. Jikalau kamu tahu kasih setia. Jikalau kamu tahu. Kalau saya boleh terjemahkan dari perkataan Yesus adalah, jikalau kamu mengerti bahwa aku harus melintasi wilayah Samaria. Aku harus tiba di kota yang bernama Sikar. Aku harus berhenti di pinggir sebuah sumur. Aku harus tiba di waktu kira-kira jam 12. Karena untuk itulah aku diutus. Aku berjalan di dalam kasih setia. Supaya orang yang telah Tuhan pilih berjumpa dengan aku, kata Tuhan. Yesus tidak sembarangan dalam perjalanannya. Jikalau perempuan itu tahu tentang kasih setia, jikalau perempuan tahu itu tentang kasih karunia, bagaimana Yesus mengikuti jalur kasih karunia itu hanya untuk berjumpa dengan seorang wanita. Dan kita semua tahu kondisi wanita itu seperti apa. Ternyata dia adalah seorang wanita yang hidupnya gagal di dalam rumah tangga. 5 kali dia menjalin hubungan dengan laki-laki, tapi dia gagal. Yesus berkata, jikalau kamu tahu karunia Allah, jikalau kamu tahu karunia Aba, jikalau kamu tahu kasih setia Bapa, aku datang oleh karena kasih setia Bapa. Dan aku datang untuk melepaskan kamu dari permasalahan yang kamu sudah lalui bertahun-tahun lamanya di dalam kegagalan. Artinya begini, kasih setia Tuhan ada maksudnya. Kasih setia, kasih karunia ada sasarannya. Sasaran dari kasih karunia itulah wanita Samaria yang harus tiba di situ kira-kira pukul 12. Kita bisa lihat di situ Yesus tiba lebih dulu dari wanita itu. Dia tiba lebih dahulu. Tahu Anda, Yesus bawa destiny. Destiny tiba lebih dahulu. Mungkin kalau kita dramatisir kehidupan seorang wanita ini dalam perjalanannya menuju sumur, mungkin hatinya berkata, sampai kapan hidupku begini-begini terus? Sampai kapan aku hidup di dalam kegagalan? Sampai kapan? Tidak sedikit dari orang-orang percaya bertanya kepada saya begini,
Kapan penggenapan nubuatannya? Kapan firman Tuhan terjadi dalam hidupku? Kapan? Mungkin wanita itu dalam perjalanan ke sumur juga bertanya, sampai kapan masalahku seperti ini? Dan Yesus datang untuk berbicara kepada wanita ini. Kalau kamu tahu tentang karunia Aba, kamu akan tahu bahwa kamu diikuti oleh sepasang mata yang penuh dengan kasih. Dan Tuhan tahu waktu yang tepat untuk berbicara kepadamu. Dan kalau Anda perhatikan cerita itu, mungkin di mata masyarakat nama wanita ini sudah tercemar. Tapi pada saat itu, saat perjumpaan itu, Tuhan mengangkat status wanita itu. Dia bukan menjadi wanita biasa. Dia menjadi pembawa kabar pemulihan. Kalau Anda perhatikan cerita itu, oleh karena wanita itulah Yesus diundang di Samaria untuk beberapa hari lamanya. Nah, apa yang saya mau sampaikan kepada Anda tentang Paskah ini? Paskah yang kita sudah rayakan selama bertahun-tahun lamanya. Siapakah dari antara Anda yang betul-betul mengerti Paskah dan sudah mengalami karya Paskah itu sendiri? Atau mungkin karena kita orang Kristen sudah sejak lama, kita mungkin menganggap Paskah ini sebagai sebuah perayaan saja. Dari tahun ke tahun selalu ada Paskah. Selalu ada Paskah. Tapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita tahu apa artinya Paskah? Paskah adalah manifestasi kasih karunia, manifestasi isi hati Bapa. Dan ketika saya merenungkan tentang hal ini, khususnya di tahun 2021, dalam kalender profetik, kalender Yahudi 5781, Roh Kudus sampaikan lagi pengertian Paskah yang berhubungan dengan kalendernya begitu luar biasa. Kembali dia katakan dalam hati saya, akan ada banyak pemulihan, akan ada banyak mujizat, akan ada banyak orang punya perjumpaan dengan Tuhan seperti wanita ini. Akan ada banyak orang yang disegarkan kembali. Mungkin ada di antara Anda yang sudah dalam keadaan letih. Tapi saya mau beritahu buat Anda tidak dilupakan. Ada perjalanan kasih setia yang mengikuti perjalananmu. Dan Tuhan katakan, aku telah menetapkan waktu dan saat untuk berjumpa seperti aku berjumpa dengan wanita Samaria. Aku mau berjumpa dengan setiap orang yang sudah ada di dalam rancangan kasih setia Bapa, termasuk kita semua. Apapun permasalahanmu, apapun situasimu, dengarkan pesan ini. Dia tidak melupakan Anda. Dia tidak melupakan engkau. Dia tahu perjalananmu. Dia tahu keletihanmu. Dan dia katakan, jikalau engkau tahu tentang karunia, itu jaminannya. Jaminan kehidupan kita adalah karunia, kasih karunia Bapa. Itu jaminan kehidupan kita. Lalu pribadi yang hadir ketika kasih karunia berjumpa dengan Anda, ada satu pribadi yang hadir yang mau membawa kita masuk dalam perubahan. Itu pribadi dia, Yeshua HaMashiach. Ketika kasih karunia dimanifestasikan,
maka pribadi itu akan hadir bersama-sama. Yesus tiba ketika kasih karunia sampai pada destiny. Destiny dari kasih karunia pada waktu itu adalah wanita Samaria di pinggir sebuah sumur. Itu adalah destiny dari kasih karunia. Itu adalah apa ya, kalau berbicara destiny, itu adalah tujuan dari kasih karunia. Dia stop di pinggir sebuah sumur karena akan ada perjumpaan dengan seorang wanita yang akan diselamatkan dan dipulihkan hidupnya. Demikian pula pada hari-hari ini. Kalau kita ada di dalam minggu Paskah, Roh Kudus kuat berbicara dalam hati saya. Kalau kamu tahu kasih karunia yang disediakan bagimu, kamu pun akan tahu masa depanmu. Kalau kamu tahu kasih karunia yang diberikan bagimu, maka kamu pun akan tahu masa depanmu. Bahasa Inggris mengatakan, if you know the grace, then you will know your future. You can never know your future unless you know the grace. Kalau kamu tahu apa artinya kasih karunia, maka kamu akan mengerti masa depan yang akan dibukakan kepadamu. Sebab perkataan kasih karunia itu berbicara satu paket dari penebusan sampai kepada tanah perjanjian. Sekali lagi, kata kasih karunia itu adalah paket mulai dari penebusan sampai tanah janji, sampai destiny, sampai rancangan Tuhan tergenapi. Itu paketnya. Apapun permasalahan yang kita hadapi, orang mungkin berkata, aku sudah tidak mampu lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Tapi buat orang-orang yang diikuti oleh kasih karunia, dengar pernyataan saya, orang-orang yang diikuti oleh kasih karunia, manusia boleh bilang nasi sudah menjadi bubur, tapi mereka yang diikuti atau orang-orang yang diikuti oleh kasih karunia akan mengalami mujizat, akan mengalami pemulihan. Bagi manusia too late, terlambat, tapi bagi Tuhan tidak pernah terlambat. Yesus tiba lebih dahulu di sumur itu. Sebab memang kasih karunia selalu lebih dulu. Selalu lebih dulu. Hari ini saya mau katakan kepada Anda, jangan tenggelam dalam kesusahan. Tapi mari bukalah hatimu. Naikkan syukur kepada Dia. Berterima kasihlah kepada Dia. Sebab kasih karunia sudah mendahului perjalananmu. Sekali lagi saya katakan, sebab kasih karunia sudah mendahului perjalananmu. Bahkan Alkitab berkata, sebelum dunia dijadikan, kasih Tuhan sudah ada di situ. Ketika alam semesta diciptakan, maka alam semesta dibingkai oleh kasih setia Tuhan. Sebelum Anda dan saya lahir, sebelum Anda dan saya tahu untuk berbuat baik atau berbuat jahat, tapi menurut kasih setianya untuk kita semua, yaitu kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-4 ya. Efesus pasal pertama ayat 4 atau ayat 3 berkata begini. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih. Ya, sebab di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum kita ada. Sekali lagi, sebelum kita ada, kita sudah masuk di dalam maksud dan tujuan Tuhan, di dalam kasih karunia-Nya. Lalu waktu kita hadir, dosa berusaha merusak kehidupan manusia. Mungkin dosa berusaha merusak kehidupanmu. Tapi mata yang penuh dengan kasih karunia akan melihat Anda dan mengikuti Anda. Saya percaya sebagaimana wanita ini diikuti oleh mata kasih karunia,
maka wanita ini akan berjumpa dengan kasih karunia itu. Dan dia yang berkata kepada wanita itu, berilah aku minum. Dengar baik pernyataan saya ini, tidak ada yang terlambat. Tapi kalau semua itu terjadi dalam hidupmu, lalu Anda masih ada sampai hari ini, itu oleh karena ada satu rancangan yang besar yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupanmu. Supaya bukan dari kata orang, tapi dari pengalaman pribadi yang Anda sendiri akan alami. Tadinya wanita itu berkata, doktrin kita berbeda. Orang Yahudi di bait suci, kami di gunung-gunung. Tapi waktu Yesus hadir, Yesus tidak gubris soal doktrin, tapi Yesus berbicara soal kasih karunia. Yesus berbicara soal perjumpaan dengan Tuhan. Dan akhirnya wanita ini menjadi pekabar Injil yang berbicara lintas doktrin. Karena wanita ini pulang ke kampung dan memberitakan siapakah Yesus itu yang adalah Mesias. Samaria, satu kota, satu wilayah, akhirnya menerima kehadiran Yeshua sebagai Mesias karena satu orang ini. Dan ini Tuhan mau nyatakan lagi buat kita semua. Ketika kita betul-betul mengerti soal kasih karunia, ketika kita betul-betul mengerti dan punya perjumpaan dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan juga Anda kemampuan untuk menjadi saksi di tempat Anda, di wilayah di mana Anda tinggal. Supaya setiap orang tahu Yesus hadir bukan untuk agama, Yesus hadir bukan untuk doktrin, tapi Yesus hadir untuk menyatakan kasih karunia. Yesus hadir untuk menebus manusia dari dosa. Yesus hadir untuk memulihkan keadaan manusia. Itu yang dia mau. Jadi pada hari ini saya sampaikan kepada Anda, Tuhan tidak pernah melupakan Anda. Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Dia mau supaya Anda tahu oh, Dia masih memandang Anda. Dia mendengar doamu. Dia mau pulihkan keadaanmu. Hanya Tuhan berkata begini, kalau kamu tahu kasih karunia yang datang kepadamu dan siapakah dia yang berbicara kepadamu, datanglah kepada Tuhan, sembahlah Dia. Yesus berkata, berilah aku minum. Itu sama saja apa? Datanglah kepadaku, puaskan aku. Bagaimana caranya memuaskan Tuhan? Dengan penyembahan. Kalau kita betul-betul menghampiri Tuhan, menyembah Tuhan, sama saja seperti kita memberi minum. Kalau kita sungguh-sungguh menghampiri Dia, memberikan hati kita dengan sungguh kepada Dia, lalu kita menyembah Dia dengan segenap hati, menyegarkan hatinya, karena kita mengerti kasih karunia dan Dia yang datang kepadamu. Maka lihat apa yang akan Dia berikan buat kita semua. Topik ini saya pernah bahas di tempat lain, soal pemulihan, pujian, dan penyembahan. Topik Yohanes 4 ini tentang wanita Samaria. Saya pernah bagi di tempat lain tentang bagaimana yang Tuhan kehendaki, pujian, penyembahan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Pujian penyembahan yang seperti apa yang memuaskan Tuhan. Pujian penyembahan seperti apa? Seperti kita memberi minum kepadanya. Bukan karena suara kita hebat, bukan kita pintar nyanyi, bukan karena kita pintar main musik, bukan karena kita dari satu aliran gereja tertentu, bukan kita masuk dalam gerakan karismatis, bukan karena doktrin.
Tapi karena kita mengerti apa artinya kasih karunia, dan Dia yang berkata kepada kita. Itu Dia. Jadi mari, saya tahu Anda di mana yang menyaksikan acara ini, Anda berbeda latar belakang. Mungkin dari gereja yang berbeda, doktrin yang berbeda. Tapi pesan pada hari ini menyambut Paskah. Paskah bukanlah untuk orang tertentu, doktrin tertentu. Tapi Paskah bagi orang-orang yang sudah ada di dalam rancangan Bapa, yang sudah ada di dalam rancangan kasih karunia. Itulah Paskah. Orang-orang yang mengerti tentang kasih karunia, orang-orang yang mengerti tentang perjumpaan, dia akan menghampiri Tuhan dengan spontan. Dia akan menghampiri Tuhan dengan hatinya. Dia bukan menghampiri Tuhan dengan tata cara ibadahnya, tapi dia menghampiri Tuhan dengan hatinya. Inilah yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu dimanapun Anda berada, datanglah kepada Tuhan dengan hatimu. Ada apa di dalam hatimu? Ada apa di dalam jiwamu? Ada perasaan, ada keinginan, ada kerinduan, ada ekspresi, ada cinta. Itu ada di dalam hatimu, itu ada dalam jiwamu. Datanglah kepada Tuhan dengan jiwamu. Datanglah kepada Tuhan dengan ekspresimu. Datanglah kepada Tuhan dengan kesungguhan. Datanglah kepada Tuhan dengan hatimu yang hancur. Datanglah kepada Tuhan dengan pengertian. Maka Dia sanggup untuk melepaskan kita dari permasalahan kita hadapi. Itu sebabnya pemahaman tentang Paskah yang Tuhan percayakan kepada saya di tahun yang sekarang ini semakin hari semakin dalam. Pengertian Paskah dari tahun ke tahun bagi saya secara pribadi semakin dalam. Kenapa? Karena Dia mau kita mengerti lebih dalam lagi soal kasih karunia-Nya, sehingga kita dapat menghampiri Dia dan berkata, Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan buat apa yang Kau bukakan tentang kasih karunia. Aku bersyukur bahwa Engkau menyingkapkan kepadaku tentang karunia-Mu. Aku bersyukur untuk pewahyuan tentang kasih karunia Kau bukakan bagiku, sebab itu memperlihatkan masa depanku. Dan aku bersyukur aku berjumpa dengan Engkau yang menebus hidupku dan menjamin hidupku dan membawa aku kepada permulaan yang baru. Sehingga ketika aku masuk ke hadiran-Mu Tuhan, aku dapat berjumpa dengan hati-Mu. Oh haleluya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, bukalah hatimu. Datanglah kepada Dia dengan kerinduanmu, seperti kita memberi minum kepada Dia. Datanglah kepada Dia dengan ekspresi hatimu. Datanglah kepada Dia dengan cintamu. Datanglah kepada Dia. Berikan kepada Dia. Sementara saya perhatikan orang Kristen selalu minta Tuhan yang beri kepada kita. Tuhan beri kepada kita. Tapi mari kita datang sekarang kepada Tuhan dengan hati kita. Kita datang. Kita datang kepada Dia dan kita bilang, terima kasih Tuhan. Sebab kemana kita sebenarnya berjalan sendiri? Tidak ada. Ternyata orang-orang yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan akan selalu diikuti oleh karunia Bapa. Haleluya. Biarlah perenungan pada hari ini memberkati Anda semua, membuat Anda semakin bersungguh-sungguh, dan Anda dapat datang kepada Tuhan dengan hatimu, dengan ekspresimu. Karena menurut saya, menurut pendapat saya, setiap orang itu ada ekspresinya. Selama di dalam orang itu ada jiwa, pasti ada ekspresi. Betul nggak? Kalau orang sudah nggak punya jiwa, itu sudah tidak punya ekspresi, sudah mati. Selama di dalam diri manusia ada jiwa, ada ekspresi. Mau bukti? Coba misalnya kalau Anda tiba-tiba dapat hadiah, bukankah jiwamu girang?
tiba-tiba dapat mujizat, bukankah jiwamu senang? Naik pangkat, bukankah jiwamu senang? Sebab jiwa itu punya ekspresi. Marilah kita datang dengan ekspresi kita, bukan dengan kekakuan. Mari kita datang. Karena orang-orang, saya yakin buat Anda yang mengikuti acara ini, Anda dan saya, kita semua sebenarnya diikuti oleh mata yang penuh dengan kasih setia. Sampai satu ketika kita berjumpa dengan kasih setia, dan kita mengerti di dalam kasih setia itu berbicara apa. Karena kita diikuti. Mari kita buka hati dan kita berkata, Tuhan, aku bersyukur. Ternyata aku tidak sendiri dalam perjalananku. Dalam pergumulanku aku tidak sendiri. Matanya mengikuti aku. Sehingga Daud pernah menulis di dalam Mazmurnya, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang dia sahabat dan dia dekat. Daud pernah berkata begitu. Kalau Anda mau mengalami pengalaman yang baru di 2021, bukalah hatimu, datanglah kepada Dia dengan ekspresimu, supaya kasih karunia itu dibukakan kepadamu. Sebab ingat, Yesus berkata, jikalau kamu tahu, sekarang saya beritahu kepada Anda apa itu kasih karunia. Berarti kalau kita sekarang dibukakan tentang kasih karunia, kita tidak punya alasan lagi untuk kita kaku di hadapan Dia. Sebab kasih karunia diberikan, dibukakan, aku beritakan kepada Anda. Kasih karunia itu satu paket dari penebusan sampai tanah janji. Untuk kita ada destiny. Waktu itu perempuan itu belum tahu tentang kasih karunia. Tapi sekarang saya beritakan kepada Anda, kasih karunia mengejar Anda. Berarti kalau kasih karunia mengejar Anda, mari dengarlah responnya. Berilah aku minum, sembahlah Dia dengan segenap hati. Biarlah pesan pada hari ini membuka pengertian kepada Anda bahwa Anda tidak pernah ditinggalkan. Kita tidak pernah ditinggalkan. Haleluya. Amin. Yuk kita nyanyi lagu ini tadi. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar Pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Oh yes. Sungguh indah Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Lagi dari atas. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu, oh yang suci, kau sabar, dan kau dekat.
dan seluruh pengabdianku tak bisa membalas si setiamu, sungguh mulia dan berharga. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh Besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan, oh, tak terselami bagiku, sungguh indah, oh yeah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi hidupku, sungguh indah. Sekali lagi, oh, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, oh, sungguh indah, oh, sungguh indah, oh, sungguh indah Tuhan, sungguh indah, oh, mari sembah Dia. Pujilah Tuhan, sungguh indah, oh, sungguh indah Tuhan, sungguh indah,
Haleluya, haleluya. Mari Michelle, silakan berdoa. Michelle berucap syukur. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk apa yang Kau nyatakan bagi kami di siang ini. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan bagi kami ya Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Ketika kami menerima firman-Mu pada hari ini, siang ini, kami tahu ini adalah bagian kami. Dan Kau akan terus membawa kami masuk ke dalam destiny yang sudah Kau siapkan bagi kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Biar tergenapi tujuan-Mu di dalam kehidupan kami. Biar tergenapi itu semua penuh di dalam hidup kami ya Bapa. Oh, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terpujilah Engkau Tuhan. Nama-Mu biar dikuduskan, dimuliakan di dalam hidup kami. Sekali lagi kami mengucap syukur ya Bapa, kami mengucap syukur, untuk kasih karunia-Mu, untuk karya salib-Mu bagi kami, yang membawa kami sampai hari ini dan seterusnya ke dalam rancangan-Mu yang sempurna, ke dalam tujuan-tujuan-Mu ya Tuhan. Kami terbuka bagi Engkau ya Bapa, bagi Roh-Mu untuk bekerja di dalam kami. Biar terus Roh-Mu membawa kesaksian akan Engkau, akan kasih karunia yang Kau sudah nyatakan bagi kami. Sehingga jiwa kami, hati kami aman, tenang di dalam Engkau. Dan kami mengalami rancangan yang sudah Kau siapkan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, 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 amin. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua diberkati dengan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Timothy Parengkuan. Bapak Ibu diberikan kesempatan dengan apa yang sudah diberi tadi oleh firman yang dibagikan oleh Pak Timothy Parengkuan, diberikan kesempatan untuk menabur di dalam rekening yang tadi sudah ditaruh di dalam running text ya, dalam running text yang tadi ada di main kamera. Jadi Bapak Ibu sebagai tanda ucapan syukur untuk firman yang sudah disampaikan, karena kami percaya firman yang ditabur pada hari ini akan terus bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, di dalam segala kondisi yang mungkin nggak enak saat ini, kondisi yang mungkin sepertinya tidak mungkin ada jalan keluar, tetapi ketika kita menerima kebenaran ini dengan pengertian yang penuh, maka saya percaya kita akan mengalami yang namanya pemulihan, mengalami yang namanya janji Tuhan, mengalami yang namanya tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, ini nomor rekeningnya. Dan sekali lagi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami di dalam seminar kami besok tanggal 29 Maret tahun 2021 jam 5 sore di YouTube Timothy Parengkuan Official ya. Itu sebagai salah satu bagian dari event Paskah kami di tahun 2021 atau 5781 tahun Ibrani. Nanti juga di tanggal 5 April tahun 2021 jam 5 sore kami akan mengadakan yang namanya perayaan dari Paskah 5781. Ya, semuanya ditayangkan di YouTube Timothy Parengkuan Official. Untuk seminar ini gratis, tidak dipungut biaya. Tetapi yang paling penting adalah kesediaan hati kita untuk menerima kebenaran yang akan nanti dinyatakan melalui seminar maupun juga Paskah perayaannya di tanggal 5 April nanti. Dan kami juga sudah ada yang namanya House of Prayer. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang bergabung di sini. Ini adalah House of Prayer dari Restoration Community dengan paspotnya, dengan ID-nya di situ. Bapak Ibu bisa melihat, mencatatnya, atau mungkin juga bisa memfotonya supaya Bapak Ibu bisa bergabung di dalamnya di setiap hari Selasa, Jumat, dan Sabtu. Karena kami di situ akan mendoakan semua pokok-pokok doa yang sudah masuk. Dan juga kita akan memuji menyembah Tuhan. Serta juga ada sharing firman pewahyuan walaupun mungkin hanya beberapa menit. Karena waktunya hanya 1 jam ya Bapak Ibu ya.
hanya 1 jam. Karena setelah itu kita akan beraktivitas seperti biasa, tetapi kami percaya ketika kita semua datang sungguh-sungguh merindukan kehadiran Tuhan di dalam House of Prayer, maka kita akan menerima mujizat, kita akan menerima berkat yang Bapa sediakan, Tuhan sediakan di dalamnya. Dan Bapak Ibu, kami juga sudah ada yang namanya buku Prophetic Prayer and Declaration ya. Bapak Ibu bisa memesannya, ya ini bisa dilihat pengumuman-pengumumannya yang ada di main kamera. Bapak Ibu bisa mendapatkannya langsung di Tokopedia. Di Tokopedia, di toko kami namanya Restoration Community Store ya. Restoration Community Store, Bapak Ibu bisa pesan di situ berapa yang diperlukan untuk mungkin juga menjadi berkat bagi yang lain. Ini ditulis langsung oleh Pak Timothy Parengkuan, dan ini bukan hanya buku bacaan ya. Sekali lagi ini bukan buku bacaan, tetapi ini buku praktek doa. Kita mendeklarasikan firman di dalamnya. Di dalam apapun masalah kehidupan kita. Di situ detail ditulis oleh Pak Timothy Parengkuan. Buku ini merupakan bagian dari anniversary kami ya, special anniversary yang kemarin kita sudah mengadakan tanggal 13 Maret. Ini menjadi bagian dari, bisa dibilang, kado kami kepada Bapak Ibu untuk menerimanya, tetapi dengan membeli ya. Dengan membelinya di Tokopedia kami di Restoration Community Store. Jadi itu saja pengumumannya. Oh ya, minggu depan hanya pemberitahuan saja. Minggu depan untuk Sunday Word of Life akan ditayangkan di YouTube. Khusus untuk minggu depan akan ditayangkan di YouTube ya. Khusus untuk minggu depan di YouTube Timothy Parengkuan Official. Selanjutnya untuk pengumuman-pengumuman kami, Bapak Ibu bisa terkoneksi dengan kami di fanpage Facebook Restoration Community, karena di situ lengkap dengan semua kegiatan kami selama 1 bulan tiap bulannya, dan juga apa yang sedang ataupun akan kami lakukan ke depan, ataupun juga terkoneksi dengan Telegram kami ya. Kami tidak ada WhatsApp, tetapi kami ada nomor Telegram ya. Ya, ini dia nomor Telegramnya 081212149255. Bapak Ibu bisa mungkin mau bertanya informasi kegiatan kami ataupun minta didoakan, silakan menghubungi Telegram tersebut dan kami akan meresponnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Sunday Word of Life hari ini. Kita tetap bersemangat karena hari ini adalah hari yang dahsyat. Kita sedang masuk ke dalam masa Paskah. Masa yang luar biasa, masa penembusan, masa pemulihan kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Sampai bertemu di Sunday Word of Life berikutnya. God bless. God bless you semua. Tuhan Shalom semua. Bless you, Dad, Mom. Bless Bless you, Dad, Mom. Bless you all. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. God bless. Tuhan berkati. Tuhan memberkati semua. God bless. Tuhan berkati. Terima kasih Daddy, Mami. Permisi semua. Oke. God bless. Tuhan berkati. Bye. Bagiku lalu dah untuk dimengerti, sungguh besar. Bawang ganggu. Appetizer for free. Sungguh indah yang kau Pikirkan selalu sungguh indah. My God. Praise the Lord. Udah, Dad. Thank you, Dad, Mom.